Nah, sekarang Anda sudah paham bagaimana cara membuat database, mendesain tabel-tabel pada database ya. Nah, sekarang kita eh, belajar untuk mengimplementasikannya. Jadi yang kita lakukan di video-video sebelumnya itu desain. Desain. Desain itu di atas kertas ibaratnya. Nah, tapi meskipun di atas kertas masih belum diwujudkan. Nah, sekarang kita berusaha mewujudkannya. Kalau orang sipil desainnya di kertas, perwujudannya adalah bangunan. Kalau kita desainnya itu dalam bentuk ERD, perwujudannya itu adalah database ya di DBMS tertentu. Ya, yang pertama untuk bikin database ya, Anda menggunakan perintah ini ya, create database name. Nama database-nya apa di sini ya? Nah, terserah Anda nama database-nya. Misalnya untuk sistem informasi kepegawaian, Simpak boleh. Create database Simpak seperti itu ya. Boleh ya. Terus misalnya untuk akademik misalnya, create database akademik. Nah, sekarang kita sudah membuat database tapi isinya masih kosong ya. Masih belum ada tabel-tabelnya. Kita akan database relasional sehingga datanya nanti disimpan di tabel-tabel ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat tabelnya di dalam database yang sudah ada ya. Nah, sintaknya seperti ini ya. Create tabel, nama tabelnya apa? Seperti itu ya. Nah, pakai kurung buka, kurung tutup ya, diakhiri dengan titik koma. Terus kolom-kolomnya Anda tulis di dalam. Misalnya kolom pertama namanya apa? Ya, di sini. Terus tipe datanya apa? Misalnya integer. Size-nya berapa? Ada tipe data yang meminta dispesifikan mengenai ukuran. Ya. Contohnya misalnya varchar. Varchar itu kayak string. Ya. Berapa ukurannya? Misalnya 10. Ya. Tapi ada juga tipe data yang tidak diminta untuk menspesifikan ukurannya. Misalnya integer. Nggak usah ya. Artinya size-nya nggak usah. Terus ini kolom kedua, kolom ketiga. Ya. Termasuk primary key dan foreign key. Nah, itu Anda tulis di sini. Jadi semuanya. Ya. Contoh, ya. Create tabel persons. Nah, ini untuk nyimpen data orang, ya. Jadi nama tabelnya persons. Ingat, kalau Anda bikin tabel, harus bikin database-nya dulu. Karena tabel itu ada di dalam database. Terus kurung buka, kurung tutup. Ya. Kemudian misalnya Anda punya, kita bikin PID, kolom namanya PID. Ya, ini PID, tipenya integer, not null. Nah, not null itu ketika Anda ngisi data di sini, kolom PID tidak boleh dikosongi, harus ada. Dia adalah primary key ya. Untuk first name varchar. Varchar 255. Varchar itu kayak string ya, kayak string. Ukurannya 255. Ada char, ada varchar. Kalau char misalnya char 20, maka di penyimpanan atau disk atau memori ukurannya sudah langsung dispesifikan 20. Meskipun namanya Budi gitu aja. Sisanya dikosongi sampai 20 karakter sehingga makan tempat ya, tidak efisien. Yang lebih efisien itu varchar. Varchar meskipun ditentukan 255 itu maksudnya maksimalnya 255. Kalau misalnya dia masukkan ternyata namanya cuma 10, nah, di dalam penyimpanan atau hard disk dia hanya membutuhkan 10 karakter ya, yang sisanya bisa dipakai untuk yang lain, lebih luas. Last name nama belakang ya, varchar 255 not null. Address alamat varchar 255
Kalau nggak ada keterangan not null, boleh dikosongi. Jadi ketika Anda mengisikan data satu orang, address ini boleh dikosongi ya. City varchar 255. Contoh kedua, ya, PID integer ini lebih beda. Sebenarnya sama dengan barusan, tetapi cara menuliskannya berbeda ya. PID dia membuat satu kolom PID integer not null ya, tapi dia masih belum menyeting dia sebagai primary key. Settingnya nanti di bawah ya. Terus first name, last name sama dengan yang tadi, city, address. Nah, sebenarnya PID itu dimaksudkan sebagai primary key, tapi dia tidak menuliskannya di awal, tapi di belakang ya, di belakang sini. Di belakang sini dengan keyword constraint ya, constraint. Nama constraintnya apa? Ini bebas kita tentukan sendiri. Jenis constraintnya adalah primary key. Jadi PID itu di setel sebagai primary key ya. Nah, di sini. Nah, di sini yang dijadikan primary key adalah PID dan last name. Artinya dia composite primary key.